Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek yang kelompok kami buat dengan judul Analisis Sentimen di Media Sosial Terhadap Isu Publik. Matkul ini adalah Natural Language Processing yang diampu oleh Ibu Insinyur Tiara Eka Putri, STMKOM. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Sania Zafira, NPMG 1A 022081. Saya Rengga Anggara dengan NPM G1A 022-069. Dan saya Wahyu Ramadhani, NPM G1A 020 040. Baik, eh, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Bang Wahyu, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang penelitian yang kami lakukan. Eh, Media sosial seperti Twitter yang telah menjadi platform penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau dukungan terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pemerintahan pada saat COVID-19 kemarin. Pemerintah membutuhkan cara untuk memahami sentimen masyarakat guna mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Analisis sentimen menjadi solusi untuk mengukur dan memahami reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan menganalisis sentimen, pemerintah dapat mengetahui apakah respon masyarakat cenderung positif, negatif, atau netral, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang lebih tepat. Untuk melakukan analisis sentimen, data dapat dikumpulkan dari berbagai media sosial seperti Twitter menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle. Setelah data terkumpul, model machine learning seperti naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori sentimen. Model ini dipilih karena kemampuannya yang efektif dalam menangani data teks yang besar dan kompleks. Dengan menggabungkan teknik pengumpulan data dan analisis sentimen, pemerintah dapat memperoleh wawasan mendalam tentang respon masyarakat terhadap kebijakan publik sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan responsif. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu eh, yang pertama, bagaimana analisis sentimen mengenai ulasan kasus isu publik dengan kata kunci kebijakan dengan menggunakan naive Bayes. Yang kedua, bagaimana respon pengguna Twitter terhadap isu publik tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 dalam bentuk sentimen positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, seberapa akurat metode naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap isu publik tentang kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Dan juga batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data yang digunakan berasal dari platform Twitter. Data yang dari platform lain tidak akan digunakan. Yang kemudian metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas ini adalah naive Bayes yang mengkategorikan tweet dengan sentimen positif, negatif, atau netral. Tujuan dari penelitian ini yaitu memahami respon pengguna Twitter terhadap isu publik tentang kebijakan dalam bentuk sentimen. Yang kedua, melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Twitter terkait kebijakan dalam pemerintahan menangani kasus COVID-19 menggunakan naive Bayes. Yang ketiga, memahami tingkat akurasi metode naive Bayes dalam klasifikasi analisis sentimen kebijakan atau pendidikan. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemahaman respon masyarakat. Analisis sentimen membantu pemerintah memahami apakah respon masyarakat terhadap kebijakan publik untuk menangani COVID-19 cenderung positif, negatif, atau netral, sehingga nantinya dapat mengevaluasi kebijakan secara efektif. Kemudian, pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil analisis memberikan data real time untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan responsif, seperti memperbaiki atau merancang kebijakan baru. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dan identifikasi isu cepat. Dengan mengumpulkan data dari dataset yang ada, pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien dan mengidentifikasi isu publik secara real time. Baiklah, itu saja dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sania. Baik, kita masuk ke metode pengumpulan data. Yang pertama ada objek penelitian. Pada penelitian atau menyelesaikan tugas ini, objek yang diteliti adalah pengguna Twitter. Metode pengumpulan data dengan dataset yang telah diambil dari platform media sosial seperti Twitter, yang dipilih karena sifatnya yang real-time dan interaktif, memungkinkan pengumpulan postingan, komentar, dan interaksi pengguna untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya,
kita akan membahas data visualization. Nah, di sini terdapat akurasinya itu 81%. Gambar di atas menunjukkan hasil evaluasi model klasifikasi dengan metrik precision, recall, dan score untuk 3 kelas. Kelas 0 memiliki precision tinggi dengan persenan 0,85, tetapi recall yang rendah yaitu 0,47 menunjukkan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus aktual. Kelas 1 dan 2 menunjukkan performa yang lebih baik dengan skor yang masing-masing 0,86 dan 0,83. Akurasi model secara keseluruhan adalah 0,81. Dengan makro average, skornya itu 0,76 dan weight average itu skornya 0,80, mengindikasikan performa yang cukup baik meskipun perlu perbaikan khususnya untuk kelas 0. Di sini 0 sama dengan negatif, 1 sama dengan netral, dan 2 sama dengan positif. Selanjutnya kita akan membahas distribusi sentimen. Nah, di kanan ini terdapat gambar untuk distribusi sentimen, di mana terdapat 3 warna, yaitu untuk warna biru netral dengan persenan 43,9%, kemudian positif 3,9,0% dengan warna oranye, kemudian yang warna hijau itu untuk negatif 17,2%. Dari data ini terlihat bahwa sentimen netral mendominasi, diikuti oleh sentimen negatif, sementara sentimen positif memiliki proporsi yang paling kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar data cenderung netral, dengan jumlah yang signifikan juga menunjukkan sentimen negatif, dan hanya sedikit yang mengekspresikan sentimen positif. Selanjutnya, terdapat word cloud sentimen negatif. Nah, di gambar ini merupakan word cloud sentimen negatif, yaitu dengan kata-kata yang paling menonjol seperti Sputnik, Moderna, COVID vaccination, dan Toronto, Ontario. Kata-kata ini menunjukkan bahwa sentimen negatif terkait dengan topik vaksin COVID-19, termasuk merek vaksin seperti Moderna dan Sputnik V, serta lokasi seperti Toronto dan Ontario. Word cloud ini mencerminkan kekhawatiran atau ketidakpuasan yang terkait dengan vaksinasi dan kebijakan terkait COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas confusion matrix naive Bayes. Gambar di samping ini merupakan confusion matrix yang menunjukkan performa model klasifikasi sentimen dalam membedakan antara sentimen negatif, netral, dan positif. Model memiliki performa yang cukup baik, terutama dalam mengklasifikasikan sentimen netral dengan jumlah prediksi benar sebanyak 3.906 dari total data netral. Namun, terdapat beberapa kesalahan klasifikasi, terutama antara sentimen negatif dan positif yang sering tertukar. Terlihat dari 535 tweet negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif dan tweet 449 tweet netral yang juga dikategorikan salah. Meskipun begitu, model menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam mengklasifikasikan data dengan benar, terutama untuk kategori netral dan positif, yang ditandai dengan nilai diagonal yang lebih tinggi dibandingkan kesalahan klasifikasi lainnya. Slide selanjutnya itu masih confusion matrix naive Bayes. Gambar ini merupakan dinamika sentimen tweet dari Desember 2020 hingga April 2021. Grafik ini memperlihatkan bagaimana opini publik berkembang seiring waktu. Awalnya, jumlah tweet dengan sentimen negatif, netral, dan positif itu relatif stabil, tetapi mulai meningkat signifikan sejak Februari 2021. Puncak perhatian
terjadi pada awal Maret 2021, di mana sentimen netral mendominasi lonjakan drastis dalam jumlah tweet, mengindikasikan adanya peristiwa besar yang menarik perhatian luas. Kemudian setelahnya, jumlah tweet tetap berfluktuasi dengan gelombang diskusi yang masih aktif hingga April, meskipun menunjukkan tren penurunan. Kemudian pola ini menunjukkan bagaimana isu tertentu dapat memicu respon besar dari masyarakat sebelumnya akhirnya bisa mereda. Kemudian kita akan masuk ke implementasi demo yang akan dipandu oleh Rengga. Kepada Rengga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sania. Di sini saya akan melanjutkan di bagian implementasi atau demo. Saya akan membuka Google Colab terlebih dahulu. Baik, di sini saya menggunakan dataset. Yang pertama itu ada datanya itu yaitu vaccination all tweets sebanyak 50.000 data di sini. Sebenarnya datanya itu ada 200 kurang lebih 218.000 data, tetapi karena untuk memasukkannya itu membutuhkan waktu lama, di sini saya mengurangi data tersebut menjadi 50.000. Nah, yang pertama itu ada kode untuk digunakan untuk membaca datasheet pagination, di mana ini menggunakan Pandas dan menampilkan datanya. Nah, import Pandas ini berguna untuk mengimport library Pandas untuk kita melakukan analisa data tersebut. Kemudian membaca file CSV dan menyimpan data ke dalam data frame. Kemudian ini bagian bawah ini, the head ini akan menampilkan 5 data baris pertama. Nah, ini setelah di-run, dia bakal menampilkan data tersebut sebanyak 5 data dimulai dari nol. Bisa kita lihat untuk kolomnya tersebut ada ID, ada username, ada user location, ada user description, user create account tersebut, dan juga ada follower, friends, favorite, verified, tanggal pada saat melakukan publish post tersebut, tag, hashtag, retweet, favorit, sampai ke bagian is retweet. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah kode untuk di app text ini adalah ini kodenya digunakan untuk mengisi nilai kosong atau nilai none. Kemudian nilai tersebut akan diisi dengan data string pada data frame di bagian pandas tadi. Nah, di bagian bawah ini ada kode juga yang ini tapi ini dengan nama Vilna dan ini ada astype di mana untuk kode yang di bagian astype ini berfungsi untuk mengkonversi kolom teks ke dalam data frame menjadi tipe data string. Nah, selanjutnya di sini ada kode di bagian untuk melakukan cleaning text, di mana kode ini berfungsi untuk membersihkan teks dalam dataset itu berupa konversi dari huruf besar menjadi huruf kecil dan juga menghapus URL, menghapus hashtag dan mention, juga menghapus angka. Nah, bisa dilihat di bagian ini setelah outputnya dipanggil, data sebelumnya itu di bagian nomor 2 ini kan ada hashtag coronavirus, hashtag Sputnik, dan hashtag AstraZeneca. AstraZeneca ini adalah eh, vaksin yang digunakan. Nah, setelah melakukan cleaning tag, bisa kita lihat di bagian nomor 2 ini untuk hashtagnya itu hilang, langsung saja coronavirus. Dan untuk hashtag Sputnik ini juga hilang, langsung Sputnik saja. Dan juga untuk huruf kapital itu berubah menjadi huruf kecil. Nah, itulah gunanya untuk di bagian cleaning text. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah kode untuk tokenize, di mana kode tokenize ini digunakan untuk melakukan teks dalam suatu dataset menggunakan pustaka NLTK di Python. Nah, tokenize ini sendiri adalah proses untuk memecah teks menjadi unit-unit atau kata per token. Nah, pertama kita akan mengimport pustaka NLTK terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa dataset tokenizer tersebut sudah tersedia di dalam words token ini. Nah, setelah melakukan tokenize ini, data tersebut akan dipanggil dan setelah dipanggil outputnya akan menampilkan seperti ini. Di mana data ini kan yang sebelumnya itu langsung menampilkan seluruh kalimat, ada same folk sites, daikon face poultry site. Setelah melakukan tokenize tersebut, data tersebut dipisahkan menjadi per karakter atau per kalimat. Untuk hasilnya itu seperti ini di bagian tokenize tag ini, same, kemudian koma, folks, koma, set, koma, daikon, koma, paste, koma, call, koma, dan treat. Nah, inilah gunanya dari tokenize untuk memisahkan teks per kalimat atau per kata. Selanjutnya di sini ada sebuah function yaitu untuk stop word, di mana stop word ini digunakan untuk menghapus
teks yaitu maknanya yang kurang penting atau teks yang memiliki maknanya itu tidak penting. Jadi secara logika di bagian stop word ini langsung to the point saja. Nah, kode ini digunakan untuk menghapus stop word dari teks yang telah di tokenize tadi, tokenize sebelumnya. Nah, dalam sebuah dataset menggunakan LTK itu. LTK itu adalah Natural Language Toolkit, di mana kode mengunduh daftar stop word bahasa Inggris dan menyimpan dalam variabel stop word. Nah, kemudian sebuah function di dalam kode ini akan melakukan remove stop word. Nah, dibuat untuk menghapus kata-kata yang termasuk dalam data stop word tersebut. Nah, dari token-token dalam teks, fungsi ini diterapkan di kolom tokenize teks. Nah, dalam data frame dan akan menghasilkan kolom baru bernama filter teks yang berisi teks yang telah dibersihkan dari stop word. Nah, hasilnya tersebut akan menampilkan hasil sebelum dilakukannya stop word dan sudah dihasilkannya stop word. Bisa kita lihat di bagian sini, yaitu untuk eh, di bagian yang pertama itu adalah Sam, Polk, Set, Daikon, Pass, Code Tree. Nah, setelah melakukan menggunakan function atau fitur stop word tadi untuk kalimat Sam ini akan hilang, langsung muncul kalimat false. Set, Daikon, Pass, Code, dan Treat sheet. Nah, untuk di bagian nomor satu ini kan yang sebelumnya itu ada while the word has been on the wrong. Nah, setelah melakukan dari filter teks menggunakan stop word tadi, dia akan menghasilkan kata langsung to the point, yaitu word wrong side historians Happy Valley. Jadi kata-kata makna yang kurang penting itu atau yang tidak penting kata maknanya itu akan dihilangkan menggunakan stop word. Selanjutnya ini ada kode untuk melakukan install bagian Sarstawi, di mana bagian Sarstawi ini digunakan untuk fungsi pada saat kita melakukan cleaning text. Di mana pada saat melakukan Sarstawi ini, dia akan menggunakan setelah kita menginstal Sarstawi tersebut, bakal melakukan stemming atau di bagian stemming text. Nah, di mana stemming text ini dalam dataset itu tersebut akan menggunakan library Sarstawi dan juga untuk merupakan stemming bahasanya ini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, stemming ini adalah proses mengubah kata yang berimbun menjadi bentuk dasar. Nah, pertama kode tersebut akan menginstal Sarstawi, setelah menginstal akan menginisialisasi stemmer. Nah, kemudian data ini saya ambil sebanyak 50 data pertama saja karena kalau diambil semuanya sekitar mungkin 1000 data membutuhkan waktu yang berjam-jam. Nah, setelah melakukan stemming dan juga menginstal Sastrawi tadi, output yang dihasilkan bisa kita lihat bagian ini adalah yang bagian kiri ini adalah cleaning text yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang di bagian sebelah kanan ini yaitu kode yang telah dilakukan stemming. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat di bagian nomor 9 ini. Untuk cleaning test yang sudah dilakukan yaitu COVID vaksin, eh, garis miring N, garis miring lagi N stats. Nah, setelah melakukan stemming tadi, dia bakal menghilangkan untuk garis miring itu dan langsung menampilkan hasilnya itu adalah COVID vaksin stats will start getting COVID vaksin. Nah, jadi gunanya untuk stemming itu yaitu menghilangkan atau melakukan eh, perubahan di bagian kalimat tersebut yang tidak dibutuhkan, seperti menghapus garis miring kalimat N. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada kode untuk menampilkan hasil sentimen yaitu netral, positif, dan negatif. Dimana kalau skornya itu lebih besar atau sama dengan 0,5, dia pas di return akan menampilkan positif. Nah, apabila skornya itu kurang dari atau sama dengan min 0,5, dia akan menghasilkan negatif. Dan untuk selain dari nilai tersebut akan menghasilkan nilai netral. Nah, bisa kita lihat untuk di bagian sentimen ini, untuk netral itu berjumlah sebanyak 21.936 data, sedangkan yang positif itu adalah datanya tersebut 19.489 data, dan yang negatif itu 8.579 setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk di bagian from scale feature extraction text import TFI ini adalah kode ini digunakan untuk dalam proses sentimen dengan metode NLP. Nah, bagian ini adalah menggunakan TF-IDV atau term
frekuensi inverse dokumen frekuensi ini adalah untuk mengubah teks dalam dataset menjadi referensi numerik. Nah, dapat juga mempertimbangkan pentingnya setiap kata dalam dokumen tersebut. Nah, di mana ini hanya 5.000 saja fitur teratas yang dipilih. Nah, dalam teks yang sudah dibersihkan sebelumnya yaitu clean text, nah data ini akan dikonversi menjadi array numerik dengan variabel X. Nah, setelah itu menggunakan TF-ID factorize tadi dari skitron ini. Nah, selanjutnya kode tersebut akan melakukan label encoding terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan label encoding di kolom sentimen menggunakan label encoder. Nah, yang menggunakan label sentimen itu dalam bentuk teks misalnya positif, negatif, dan netral yang sebelumnya telah kita lakukan di bagian header ini. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk menggunakan model dengan model naib bias, yaitu di bagian sini adalah mengimport. Sebelumnya kita akan mengimport terlebih dahulu kode-kode yang dibutuhkan. Setelah melakukan itu, kode di atas itu adalah misalkan untuk algoritma multinomial naib bias. Nah, dalam machine learning. Nah, setelah mengimport multinomial naib bias tadi dalam machine learning, nah pertama dataset terdiri dari fitur X dan label Y dibagi menjadi dua bagian, yaitu X train, ini ada X train dan juga ada Y train. Nah, dan juga data diuji tersebut menjadi X test dan X test tersebut dan ada Y test. Nah, dengan proporsinya itu sekitar 80/20 atau test size-nya itu 0,2 dan random set-nya itu 42. Nah, selanjutnya setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap data uji menggunakan predirect. Nah, terakhir hasil data prediksi tersebut akan dievaluasi dengan menghitung numerik kinerja seperti akurasi presisi, recall, F1 store, support, micro average, weights, dan average. Nah, hasilnya ini adalah menunjukkan hasil evaluasi menurut klasifikasi dengan metode numerik precision dan dengan recall F1 score untuk 3 kelas, di mana kelas 0 ini itu untuk memiliki presisi 0,85. Nah, tetapi recall-nya itu rendah yaitu 0,80. Nah, ini menunjukkan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus aktual. Nah, kelas 1 dan kelas 2 ini menunjukkan performa yang lebih baik lagi daripada kelas 0, di mana dengan F1 score masing-masing 0,86 dan 0,83, akurasinya itu model ini secara keseluruhan adalah 0,81. Bisa dilihat di sini adalah akurasinya itu 0,81 dengan macro average itu F1 score-nya itu 0,76 dan juga untuk weight average-nya itu adalah 0,80. Ini mengidentifikasi performa di mana 0 negatif, 1 netral, dan satunya positif. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah kode untuk melakukan pipe load atau menampilkan dalam bentuk distribusi sentimen. Nah, di mana kode di atas ini yaitu kode untuk memvisualisasikan distribusi sentimen dengan kata-kata yang sering muncul sentimen negatif dari dataset sentimen. Nah, pertama kode akan membuat diagram P terlebih dahulu seperti lingkaran ini. Nah, untuk menampilkan distribusi sentimen tersebut. Nah, setelah melakukan distribusi sentimen tersebut akan menampilkan persentase setiap kategorinya. Nah, dalam dataset berdasarkan kolom sentimen dengan persentase otomatis ditampilkan di setiap bagian P. Nah, bisa dilihat di bagian distribusi sentimen ini untuk netral itu netral itu mempunyai bobot 43,9% dan untuk positif itu 39,0% dan untuk negatifnya itu adalah 17,2%. Nah, di bagian bawah tersebut ada gambar untuk menampilkan word cloud untuk sentimen negatif dengan kata-kata yang sering menonjol seperti Sputnik, Moderna, Covaxin, COVID vaksin, dan vaksin ini adalah kritik yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pada saat COVID vaksin tersebut dengan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah tersebut apakah membantu dalam menangani COVID-19 ini atau tidak. Nah, selanjutnya di sini adalah kode untuk menampilkan data sampel data yang datanya tersebut kosong diambil dari 10 sampel saja. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah kode untuk mengimport 6 bias yaitu digunakan untuk data tersebut yang tidak
ada atau error itu akan digantikan dengan nama yaitu dead. Nah, setelah melakukan penginstalan, di sini adalah kode untuk menampilkan import plotfeed di Pyplot, yaitu menampilkan grafik tren sentimen dari waktu ke waktu. Nah, bisa kita lihat di dalam grafik ini, di mana tren ini menunjukkan tweet berdasarkan sentimen negatif, netral, sentimen negatif, netral dari waktu ke waktu, di mana tren umum sebelum awal tahun 2021 itu jumlah tweet berdasar berbagai jenis sentimen relatif stabil dengan jumlah yang rendah. Nah, setelah itu terjadi peningkatan tweet secara bertahap. Nah, puncak aktivitasnya itu terjadi pada 2021 di bulan Maret, yaitu melonjak signifikan dengan jumlah tweet terutama dengan sentimen netral warna orange ini, sentimen netral. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu peristiwa yang menyebabkan peningkatan drastis dalam pembahasan di media sosial mengenai isu publik tentang COVID-19 yang telah dilakukan sebelumnya. Dan itu yang selanjutnya ada fluktuasi setelah puncak. Setelah lonjakan besar tersebut, jumlah tweet mulai menurun lagi. Tetapi masih menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa kenaikan kecil sepanjang bulan Maret. Bisa kita lihat di bagian gambar ini hingga April tersebut. Setelah naik tinggi puncaknya ini dia bakal turun, tapi turunnya itu perlahan, tidak turunnya itu secara drastis. Nah, dari distribusi sentimen ini, sepanjang periode waktu yang dianalisis, jumlah tweet dengan sentimen netral cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sentimen positif dan negatif. Namun, sentimen positif tersebut dan negatif juga mengalami peningkatan seiring waktu, terutama setelah lonjakan di bagian bulan Maret tersebut. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa ada suatu peristiwa besar yang memicu lonjakan diskusi di media sosial pada akhir Februari atau awal Maret 2021, dan selanjutnya setelahnya pembahasan tetap aktif meskipun mengalami penurunan yang bertahap. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada implementasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rengga dan Bang Wahyu untuk penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis data, metode Naive Bayes menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen di Twitter dengan akurasi sebanyak 81%. Kemudian mayoritas sentimen adalah netral, 43,9%, kemudian yang positif itu 39%, kemudian yang negatif itu 17,2%, dengan sentimen positif lebih dominan. Word cloud menunjukkan bahwa topik vaksin COVID-19 dengan tokoh publik seperti Dogfart dan Trudeau menjadi fokus utama dalam sentimen negatif. Model lebih efektif dalam mengidentifikasi sentimen positif dan netral, tetapi kurang optimal dalam mendeteksi sentimen negatif. Recall sebanyak 0,47. Kemudian grafik dinamika, sentimen dari Desember 2020 hingga April 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah tweet dengan puncak pada Maret 2021 yang didominasi sentimen netral, mencerminkan respon besar terhadap peristiwa tertentu. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.